Terus sampean sempat merasakan main lawan negara mana Mas pada saat itu Mas? Lawan Jepang Mas, uji coba di Indonesia. Uji coba lawan timnas Jepang U16. Main di mana Mas? Waktu itu aslinya main di GPK Mas, cuma ada konversi Asia Afrika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali bersama Tuas Ibrahim Channel. Oke teman-teman, hari ini saya ketemu dengan narasumber sekaligus inspirasi baru untuk anak-anak muda teman-teman ya, yaitu salah satu gelandang yang dimiliki tim Persibo Bojonegoro untuk kompetisi Liga 3 2021. Monggo Mas diperkenalkan. Nama saya Tony Ervianto, asal dari Soko Tuban. Soko Tuban Mas ya. Tuban. Usianya berapa Mas? Usia 21. 21 tahun ya teman-teman. Beda 10 tahun. Oke, Mas Tony usianya 21 tahun. Posisinya apa Mas? Posisi gelandang Mas. Gelandang ya, posisinya gelandang ya teman-teman. Perlu diketahui Mas Tony ini juga sudah lama ya teman-teman membela tim Persibo Bojonegoro Mas Tony ya. Iya. Oke Mas Tony, tak langsung aja Mas Tony ya. Iya. Langsung ya. Iya, Oke Mas Tony, awal mulanya seneng bal-balan itu usia Ya, berapa Mas? Usia kalau nggak salah 9 Mas. 10-9 lah. Di antara itu Kelas ya? 5 kalau nggak salah. Iya 10 berarti. Kelas 5. Kelas 5 SD mulai seneng bal-balan itu langsung ikut SSB atau Langsung Gimana? ikut SSB. di mana Mas pertama kali Mas? IM Bojonegoro. IM Bojonegoro ya. Langsung ikut SSB-nya IM Bojonegoro teman-teman pada usia 5 tahun, benar ya? 10 tahun. 10 tahun. Sorry teman-teman. Oke. IM Bojonegoro Mas. Berarti sampai usia berapa Mas Aman? Sampai usia sekitar berapa ya? 13-an. 13 tahun ya, kurang lebih ya. 11-an nggak sih? Di IM Bojonegoro Mas ya. IM Bojonegoro sampai usia kurang lebih 11 sampai 13 tahun itu ya. Terus setelah itu Saman sempat pindah kemana atau ada tawaran kemana Mas? Ya. Masuk kelas 1 SMP, masuk ke Akademi Puma. Akademi Puma Tuban. Maybit itu ya. Akademi Puma. Jadi tapi sesekali juga masih ikut di Masih latihan IM kalau nggak Bojonegoro gitu, kalau Mas. pulang ke rumah latihan di IM. Oke, keren, di Akademi Maybit. Memang dulu sempat viral ya. Sempat viral di Bojonegoro itu Akademi Maybit Puma. Tapi untuk saat ini mungkin lagi Sudah vakum Mas ya. vakum. Di vakum. Oke, teman-teman. Dari Akademi Puma Maybit itu Mas, sampai lanjut kemana Mas? Dulu sempat sampai ke timnas juga Mas. Oh, berarti ceritanya nyampe di timnas U16 itu ya dari Akademi Dari Maybit itu ya? Akademi Puma ya. Awalnya Akademi Puma Maybit itu. Oke, itu gimana Mas ceritanya bisa nyampe seleksi di timnas U16 pada saat itu? 2015 itu ada seleksi terbuka seluruh Indonesia kan. Di Jawa Timur itu ada 4 regional. Kalau nggak salah Kediri, Gresik, Pasuruan sama Sidoarjo kalau nggak salah Mas. Nah itu saya ya satu tim di Akademi Puma itu ikut ke Kediri semua. Ikut ke Kediri semua. Ya, terus seleksi 2 hari kalau nggak 1 hari diambil 11 orang. 11 orang dari itu ya? Itu Ya dari regional yang ikut regional. seleksi di Kediri itu. Anak Puma ya kalau nggak salah masuk 7 kalau nggak 6. 7 pemain yang 7 masuk ya pemain, pada termasuk saat itu. saya. Termasuk Mas Tony Ervianto. Panggilannya Mas Tony ya Mas ya? Ada yang manggil lain? Nggak ada. Vin masa salah. Oke Mas Tony. Dari situ Mas, setelah dari regional Mas. Dari regional itu lanjut ke provinsi. Jawa Timur itu kan dari 4 regional itu diambil 11 terus seleksi di Delta kalau nggak salah, Stadion Delta Sidoarjo itu. Oh iya. Langsung asistennya yang dulu seleksi ikut Rasiman kalau nggak salah. Sekarang di Madura United. Coach Rasiman ya yang nyeleksi dulu ya. Ya. Itu terus berapa Mas? Seleksi 44 anak terus diambil nunggu surat panggilan kan Mas. Iya. Ada 11 anak
berangkat ke Jakarta seleksi nasional. Hmm, 33 provinsi. 33 provinsi ya. Ya. Anak Puma yang ikut 4 anak, 4 anak termasuk termasuk saya. sampean ya, termasuk Mas Tony Alhamdulillah. Ervianto itu nasional ya, dari regional terus lanjut ke nasional, dipanggil lanjut nasional. Terus itu untuk persiapan apa Mas pada saat itu Mas? Piala AFF Mas 2015, tapi batal. Batal karena Ya dulu dualisme 2015 ya. 2015 Oh, yang iya, PSSI iya. dibekukan. Iya teman-teman ya, dulu sempat dualisme, jadi ya PSSI dibekukan karena indikasi ada campur tangan pemerintah juga pada Ya. saat itu karena dualisme ya teman-teman. Oh iya, saya 2015 juga salah satu pelaku sejarah sih. Pelaku sejarah. Iya, jadi ya memang morat marit Mas Iya. pada saat itu. Iya. Wis terdampak semua teman-teman ya. Oke. Terus awal mula masuk itu kan dengar-dengar dulu Seman kan sempet nggak terpanggil Mas ya. Ya betul Mas. Itu seperti apa Mas? Jadi seleksi nasional itu sekitar 1 minggu seleksi, terus dipulangkan semua, nunggu surat panggilan sekitaran 2 minggu kalau nggak salah. Yaitu Jawa Timur ada 4 pemain yang dipanggil kalau nggak salah, 4 pemain. Yang dari Puma itu yang lolos cuma 1, Mas Oki Karisma dari Kediri kalau nggak salah. Back Yang kiri, lolos Mas. ya? Iya, saya nggak lolos, kepanggil ya nggak pada saat kepanggil. itu ya. Terus berangkat seleksi sekitaran seleksi tahap pertama TC tahap pertama itu 2 bulan nggak salah. Habis pulang itu ada asistennya telepon ke bos sama pelatih, yang 3 anak yang nggak panggil saya, Aji sama Amanda itu disuruh persiapan kalau semisal dibutuhkan lagi sewaktu-waktu bisa dipanggil lagi. Oh gitu Terus ya. tahap kedua, alhamdulillah saya ada panggilan lagi, langsung berangkat TC. TC di mana Mas pada saat itu? TC-nya di Sawangan Mas, Depok. Sawangan Depok ya, sampean berangkat bareng sama 3 Ya, Anak Jawa, itu ya? Jawa Timur 3. itu. Anak sampean Tuban berangkat ada Depok. 1 soalnya. Eka Febri yang Tapi sekarang kan di PSIS. sama juga Tuban Mas. Iya Mas, saya 2 yang masuk. Oke, Mas Tony. Akhirnya pada saat itu sampean sudah masuk Mas ya dalam Sudah tim masuk, ya. alhamdulillah. Mas. Timnas Indonesia usia 16 tahun. Head coach-nya siapa Mas? Coach Fahri Husaini. Fahri Husaini. Jadi mantan anak asuhnya Coach Fahri Husaini ya, Mas Tony Ervianto ini. Jadi ya luar biasa teman-teman ya. Kalau level junior ya alhamdulillah ibaratnya sudah merasakan timnas. Ya semoga saja nanti seiring berjalannya waktu Mas Tony siapa tahu juga ya kan bisa ngangkat Persibu. Amin. Ya karena statusnya untuk saat ini pemain Persibu Bojonegoro. Amin. Dari Persibu nanti bisa masuk timnas senior, kita juga nggak ngerti Mas Tony ya. Kata-kata adalah doa ya teman-teman. Jadi kita harus berusaha berkata-kata dengan baik biar jadi doa buat kita kan ngono Mas. Amin. Mantap sih ya teman-teman ya. Mantap Oke. sekali. Oke, dari timnas itu Mas ya, dari timnas itu batal Mas ya, batal bertanding. Batal. Setelah TC ya kan, persiapan terus akhirnya batal bertanding. Karena ada dualisme itu tadi, akhirnya PSSI dibanet ya kan, dihukum oleh FIFA. Terus sampean sempat merasakan main lawan negara mana Mas pada saat itu Mas? Lawan Jepang Mas, uji coba di Indonesia. Uji coba lawan timnas Timnas Jepang Jepang, U16 main di mana Mas? Waktu itu aslinya main di GBK Mas, cuma ada Iya. konversi Asia Afrika itu akhirnya dibatalkan, nggak boleh mainnya di Padepokan Voli. Padepokan Voli ya teman-teman. Keren ya. Pokok saya enek hubungannya dengan timnas Indonesia dan entah itu cabur apapun, ya apa meneh cabur sepak bola Mas yang digandrungi olahraga seluruh masyarakat Indonesia. Dunia pun juga ya kan? Iya. Olahraga terbesar yang difavoritkan masyarakat di dunia, orang-orang di dunia itu adalah sepak bola. Jadi ada suatu kebanggaan Mas ya, ada suatu kebanggaan dipanggil Pengalaman, timnas. Luar biasa. Oke.
Lanjut Mas ya, setelah dari pertandingan terakhir itu berarti ya untuk timnas ya, setelah Iya, itu dibubarkan pasti ya. Setelah itu dibubarkan. Dibubarkan Saman pulang Mas ya. Kembali lagi Kembali ke ke Puma. Puma, ke Akademi Puma. Oke Mas, itu perjalanan karir Saman di level junior Mas ya. Terus untuk jenjang sampean ke Liga 3 itu seperti apa Mas? Jenjang sampean ke Liga 3 itu awal mulanya itu dari mana? Dulu 2017 Mas ikut Persibo. Awal mulanya ya habis Liga Remaja kan, Suratin, saya ikut Bojonegoro FC. Ya. Terus nggak lolos, ada uji coba Persibo lawan IM. Saman Lawan ikut? IM. Saya ikut IM. IM. Ya. Terus habis uji coba dipanggil sama head coach-nya, Coach Putu. Coach Putu. Oh, zamannya ikut Iya, Putu Gede ya. panggil, terus disuruh latihan, terus diikutkan didaftarkan. Cuma nggak ikut putaran yang di Jawa Timur, langsung ikut ke nasional. Oh, pertama kali itu langsung ikut ikut nasional ya. Nasional Mas. Ikut zona nasional ya teman-teman. Walaupun nggak pernah main. Dengan awal-awal. Tapi pada saat dipanggil itu usia Saman berapa? 17. 17 tahun ya. 17 tahun sudah dipanggil tim Persibo ya karena apa? Karena pas kebetulan uji coba, mainnya mungkin terlihat dan mungkin juga sesuai dengan karakter coach Putu Gede pada saat itu ya akhirnya dipanggil untuk ya ibaratnya ya trial dulu lah mungkin pelatih ya Kak. Bahasanya kan seperti itu, ikut latihan dulu tapi juga dipantau. Dan akhirnya ya alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah. Terdaftar itu berapa musim Mas sampean Mas? Sampai 2018. 2018 ya sampai Ikut Persibo, 2018. ya. Berarti 2 musim Mas ya. 2 musim. 2 musim di tim Persibo Bojonegoro. Berarti 2 musim itu untuk head coach-nya Yang 2017 Coach Putu, 2018 Jordi Kartiko. Asistennya yang 2017. oh berarti yang 2017 itu head coach-nya Coach Coach Putu. Putu Gede dengan asisten Coach Jordi. Jordi Kartiko ini Iya. ya. Terus Yang untuk 2018 Coach Jordi ikutnya. head coach-nya Coach Jordi, asistennya Asistennya Pak Dwi juga ikut. Pak Dwi. iya. Pak Terus Dwi. Mas Liwa juga ikut. Gitu ya. Oke teman-teman ya. Bal-balan teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Oke Mas ya. Setelah dari Persibo Mas ya 2 musim Mas ya. 2 musim. Saman lanjut kemana Mas? 2019 ikut Porprov Tuban. Porprov Tuban. Yang juara itu Mas, bukan? Iya. Alhamdulillah medali Mas. Oh keren ya teman-teman. Good job ya. Hah? Rezeki, Dapat Mas. medali emas. Medali emas. Porprov. Itu di mana Mas penyelenggaraannya pada saat itu? Tuan rumah Mas. Tuan rumah yo, jadi target ya, untuk emas ya kan. Emas, dapat emas ikut Porprov Tuban dan alhamdulillah dapat emas. Bener ya, dapat emas. Jadi keren teman-teman ya, pengalamannya untuk level junior saya rasa sudah sangat tinggi. Untuk level junior. Jadi ya alhamdulillah. Jadi kita doakan teman-teman ya untuk kesuksesan karir Mas Tony Arfianto. Amin. Untuk jenjang masa depan Mas Tony untuk Persibo sendiri. Amin. Itu Mas ya. Oke, Mas Tony, setelah dari Porprov itu ya yang juara itu dapat medali emas, lanjut kemana? Ikut Bumi Wali Mas. Satu tim itu ikut Bumi Wali semua. Oh, dari Porprov satu tim diboyong ke Bumi Wali Liga 3. Liga 3. Soalnya kan masih usia muda semua kan Mas, maksimal kan 98 itu. Oh iya. Ya, sedangkan Persatu kan sedang di Liga 2 itu 2019 yang degradasi. senior ya. Iya. Benar. Ya dari Bumi Wali sampean berapa tahun Mas di Bumi Wali? Cuma 1 tahun Mas. Satu musim ya. 1 musim. Satu musim itu nyampe dari zona Kalah langsung Mas, penyisian udah kalah. penyisian udah Satu kalah, ya. grup sama Persibo. Oh kebetulan satu grup Satu sama grup Persibo sama ya. Persibo. Pada saat itu sampean ingat nggak pelatihnya Persibo itu siapa? 2019 Pak Andi Robert Tuban. Oh yang asistennya itu ya Coach Bambang Pramuji itu ya. Pramuji. Oke teman-teman, jadi pernah satu grup juga pada saat Mas Tony ini ikut Bumi Wali Liga 3, satu grup dengan Persibo Bojonegoro. Oke teman-teman ya. Oke, 2019 Mas ya. Ya. Itu langsung ada pandemi atau gimana Mas? Langsung ada pandemi. Awal
awal tahun 2020 kan langsung pandemi mas, nggak ada kompetisi. Langsung ada pandemi ya, wes. Iya nggak ada kompetisi. Oh, rat marit mas ya. Bal-balan nih, wes. Pandemi. Vakum. Kayak vakum itu sempat berapa tahun mas ya vakum pada saat pandemi? 1,5 tahun mas. Satu tahun setengah ya. Iya, Jadi nggak sampean ada kesibukannya ya latihan di rumah, Latihan paling tarekam. rekam, terus ikut-ikut tim-tim. Iya mas. Tim lokal FC. Tim lokal FC, orang Teman. sepele. Lokal FC ya. Lokal FC. Ya. Jadi memang lokal FC itu memang tujuan pendirinya lokal FC itu memang wadahnya anak-anak muda, pemain-pemain muda. Jadi pemain-pemain muda itu sebisa mungkin ke depan itu jangan sampai merasakan seperti mas-mas ya. Itu mas. Betul. Jadi kita bikin wadah yang namanya lokal FC. Jadi adik-adik misal mesti kan mas-masih punya link mas. Betul mas. Seperti itulah pengennya adik-adik bisa sukses di sepak bola itu. Oke mas Tony, setelah dari pandemi mas Tony, terus sampean lanjut kemana mas? Atau langsung ikut seleksi Persibu atau gimana mas? Langsung ikut seleksi Persibu. Persibu Liga 3, Liga 3 2021 yang tahun ini mas tahun ya? ini mas. Langsung ikut Persibu dan alhamdulillah juga Alhamdulillah, masuk ya. Jadi Mas Tony ini termasuk dari 16 pemain yang dari awal sudah prakontrak teman-teman ya, benar mas ya? Betul mas. Dari prakontrak. Jadi seperti itu teman-teman obrolan saya dengan Mas Tony Ervianto, mantan pemain timnas U16 Indonesia. Keren ya kan? Oke Mas Tony di Persibu ini Mas Tony ya. Harapan sampean apa mas? Harapannya ya tampil maksimal mas, bisa insya Allah bisa ngangkat Persibu ke Liga 2. Amin Promosi ya. lah. Amin ya teman-teman. Itu doa seluruh masyarakat Bojonegoro, seluruh pecinta sepak bola Bojonegoro. Karena historinya Persibu besar dan panjang, ya kan? Jadi insya Allah untuk tahun ini semua masyarakat Bojonegoro mensupport Amin. Persibu. Wes pokok gak salah dirungok liane mas. Siap mas, siap. Fokus di lapangan. Siap, Piye siap. carane Persibu iki iso nyampe atau naik kasta di level Liga 2. Amin. Oke, itu Mas Tony ya. Siap. Itu harapan Saman tentang Persibu. Ya mas. Terus untuk impian Saman sendiri ke depan itu pengennya seperti apa mas? Impian Saman sendiri mas? Ya kerja keras mas. Jadi main profesional lah. Amin. Impian. Kan udah dari kecil suka bola mas, main bola. Besarnya harus profesional. Insya Allah. Ya. Tim Indonesia yang pengen banget Saman bela itu apa mas? Bali United. Bali United ya. Betul mas. Bali United ya. Kenapa mas milih Bali United mas? Menurut sampean loh mas. Lebih ke profesional. Oh. Profesional tim. Itu ya teman-teman, itu kan menurut pandangannya Mas Tony. Jadi wajar-wajar saja, semuanya punya pandangan itu wajar-wajar saja. Kalau saya pribadi teman-teman ya, saya pribadi tim selain Persibu beda loh ya teman-teman. Kalau kita putra daerah sudah pasti, kalau dulu itu cita-citanya sudah pasti pengen Persibu ya kan, pokoknya pasti jaya-jaya nih sudah pasti, dan ya alhamdulillah tercapai. Tapi satu tim yang pengen saya bela dulu itu Persebaya mas. Itu pengen saya bela karena cita-cita dari almarhum kakak saya itu seperti itu. Jadi ya nggak ngerti juga, mungkin putranya almarhum kakak saya nanti yang bisa main ke Persebaya, kita juga nggak ngerti ya kan. Itu teman-teman ya, sekedar cerita atau flashback dari obrolan kita. Dan ke depan cita-cita dari Mas Tony ini kita doakan mendapatkan support dari berbagai pihak, mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya bisa dikabulkan atau semua impiannya Mas Tony bisa terkabul. Amin. Amin mas ya. Amin. Keren. Oke Mas Tony, satu lagi Mas Tony ya, pesan buat pecinta sepak bola Bojonegoro ataupun pesan buat adik-adik sampean itu seperti apa mas? Kalau buat support supporter Persibu mas ya, Iya. tetap support, tetap yakin pada tim. Kita juga latihan kerja keras, hanya butuh support dan doanya saja. Itu aja mas ya. Yang penting optimis mas. Oke, optimis itu wajib ya Wajib. teman-teman. Kalau di lapangan kita harus punya wajib jiwa optimisme. Optimis. Ya.
sama saja sebenarnya Mas. Sama saja. Wong ya saya anggap ini kan kompetisi level usia Mas. Level usia. Iya kan? Iya. Level usia. Jadi podo-podo ya gak enek kok. Tim kono lebih unggul, nggak ada. Sama saja, semua rata teman-teman. Kalau enak ya tingkatnya Liga 2, Liga 1. Betul, itu teman-teman. Jadi nggak perlu kita ibaratnya kita itu meragukan ya. Levelnya Liga 3 ya wis pemain nom-nom, Iya. sama-sama saja ya. Karena apa? Karena terbentuk regulasi, ya kan? Betul. Kalaupun harus ambil pemain senior itu pun juga dibatasi. Ada sih. Ya kan maksimal 5 dan yang bisa main 3, ya kan? Seperti itu teman-teman. Jadi saya pribadi tentang adik-adik saya di Persibo ini ya support dan sangat mendoakan ya teman-teman. Jadi saya sangat optimis karena bagi saya ya ini potensi besar juga, pemain-pemain ini potensi besar kalau bagi pandangan saya. Kalau banyak yang bilang pemain kurang pengalaman dimanapun untuk level 3 Liga 3 sama saja. Sama saja. Wes yo sama saja Sama iku saja. bocoran teman-teman. Wes padha wae. Kudu wani. Oke, Mas Tony ya. Siap Mas. Masuk ya. Oke, Mas Tony. Saya rasa cukup Mas Tony ya. Obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Mas Tony atas Sama-sama, waktunya. Mas. Oke, kita doakan yang terbaik untuk karirnya Mas Tony ke depan. Amin. Jangan lupa Mas Tony ya, kembali ke jargonnya Trosi Brain Channel. Ya Mas Tony. Channel. Mas Tony sudah ngerti? Belum Mas. Belum. Banyak yang belum ngerti ya teman-teman. Jangan berharap pada negara pokoknya. Pokoknya itu Mas ya. Oke. Saya lengkapi teman-teman ya. Oke, saya akhiri jargonnya Trosi Brain Channel. Saya rasa cukup. Oke teman-teman, teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Iso Mas ya? Bisa. Coba Mas. Teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Good job teman-teman ya. Keren ya. Jargonnya seperti itu Mas ya. Teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Oke. Itu bagian dari pembentukan mental atau karakter kita sejak dini Mas. Iya, Ke Mas. Arab-Arab yang lebih. Oke teman-teman. Betul. Semoga channel dan konten ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan motivasi untuk kita semua ya. Jadi kita di sini bukan bertujuan apapun, tujuan kita ya hiburan juga Mas Tony ya, untuk hiburan, Mas. untuk edukasi, inspirasi serta motivasi. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, comment, subscribe Tawasi Brain Channel. Sama sudah Mas Yo. Sudah dari awal. Keren. Terima kasih Mas Tony ya. Oke Siap, teman-teman, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.